Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mensimulasikan JST atau jaringan syaraf tiruan, metode backpropagation. Ini adalah lanjutan video sebelumnya, yaitu penggunaan JST pada prediksi beban listrik metode backpropagation. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Ini adalah jurnal yang saya gunakan untuk mensimulasikan JST atau jaringan syaraf tiruan. Di sini judulnya yaitu Artificial Neural Network untuk memprediksi beban listrik dengan menggunakan metode backpropagation. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membuat sebuah simulasi JST dengan algoritma. Di sini ada dijelaskan ya, algoritma backpropagation mulai dari inisialisasi data, aktivasi, bit training sampai iteration. Dan selanjutnya, nah ini adalah data yang ingin kita kelola atau ingin kita gunakan untuk membuat jaringan syaraf tiruan. Di sini adalah datanya, data yaitu X1 sampai X12 dan data target X1 dan X12 ini merupakan inputan. T ini adalah targetnya. Targetnya adalah jumlah pemakaian listrik. Nah, target ini yang nanti kita akan gunakan untuk memprediksi beban listrik. Ya, sebelum data ini kita kelola, kita akan normalisasikan. Normalisasikannya hasilnya nanti seperti ini datanya, 0,1 ya kan? Seperti ini datanya untuk data training atau pelatihan. Untuk data pengujian seperti ini. Data training atau pelatihan yang digunakan itu mulai tahun 2012 bulan 1 sampai 2015 bulan 12. Untuk data pengujian 2016 bulan 1 sampai 2016 bulan 12. Setelah kita mengetahui data-datanya, data training dan data pengujian, kita akan melakukan proses simulasi. Dan sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan juga arsitektur jaringan syaraf tiruan seperti ini. Arsitektur jaringan syaraf tiruannya yang nanti kita akan buat, yang dimana ada 12 masukan, ada hidden layer atau lapisan tersembunyi ada 10, dan outputnya ada 1, itu target. Lapisan. Oke, sebelum itu juga saya akan menjelaskan kenapa datanya kita normalisasikan, karena kita menggunakan fungsi aktivasi. Ini bisa dilihat di sini ya, menggunakan aktivasi atau algoritma backpropagation dengan menggunakan aktivasi sigmoid binary. Jadi karena kita menggunakan fungsi aktivasi sigmoid binary, yang dimana bilangan binary itu 0 dan 1. Nah, jadi data yang bisa kita kelola, yang ingin kita perhitungkan itu dari 0 dan 1, sehingga data tersebut kita normalisasikan. Nanti saya juga akan ajari bagaimana cara menormalisasikan data, melakukan pelatihan atau training sampai melakukan pengujian untuk mendapatkan hasilnya. Ini nilai bobot untuk datanya, lapisan bobot awal, bias input.
Nah, untuk mendapatkan nilai seperti ini ya, ini hasil dari trainingnya, dan ini hasilnya, lihat, sampai mendapatkan data seperti ini, hasil prediksi untuk tahun 2016 pada data pengujian. Satuan presentasi di sini target 0,73 atau 0,74 ya hasilnya. Yang ini ya, dia menggunakan data pengujian. Data pengujian yang ini, nah data target ini. Nanti dia bandingkan dengan hasil keluaran dari JST. Nah, ini hasil keluarannya error. Nanti hasilnya seperti ini. Pada intinya hasilnya seperti nanti. Menggunakan net parameternya ini seperti ini, menetapkan parameter. Oke, kita langsung saja ya buat simulasinya. Saya membuat simulasinya yaitu menggunakan software MATLAB 2013. Kita masuk dulu ke folder. Saya akan melihatkan datanya. Sebelum itu data yang tadi yang ada di jurnal ini, data yang di jurnal ini kita masukkan ke, atau kita buat file Excel. Data ini kita masukkan ke Microsoft Excel. Nah, untuk sheet yang pertama yaitu data aslinya, yaitu jumlah pelanggan. Ini data yang belum dinormalisasikan. Kemudian ini yang kita prediksi beban listrik, tapi yang nanti pula seperti ini prediksi beban listriknya. Kemudian ini data yang dinormalisasikan. Kemudian di sheet kedua ini ada data training dan data pengujian. Sheet ketiga ada bobot dan biasnya. Oke, kita langsung membuat simulasinya menggunakan MATLAB. Saya menggunakan MATLAB untuk membuat simulasi dengan membuat sebuah bahasa pemrograman MATLAB, yaitu ini bisa dilihat ya, data training, data pengujian, kemudian baca data Excel, data normalisasi. Kita lihat dulu ini ya, kita buka semua program-program yang sudah kita buat. Nah, ini mulai tahapan yang pertama, yaitu cara kita, saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menormalisasikan data untuk data targetnya ya. Nih, hasil nanti seperti ini. Bagaimana kita mendapatkan nilai ininya, normalisasinya untuk data targetnya. Pemakaian listrik, prediksi beban listrik. Dengan membaca data Excel, data Xread, prediksi beban listrik, ini nama file dari Excel. Kemudian yang satu ini adalah sheet pertama, B67 sampai M71, ini yang dibaca nanti. Yang ingin kita kelola nantinya, B67 sampai M71. Jadi data ini yang nanti kita akan normalisasikan. Kemudian masuk ke program bahasa program bahasa MATLAB, data normalisasi. Caranya seperti ini. Kita bisa menuliskan proses normalisasi data
kita tentukan dulu max data dan min datanya. Tuliskan max data sama dengan max max data, min data sama dengan min min data. Mn sama dengan size. Mn ini maksudnya adalah baris dan kolom ya. Data normalisasi data mn. For untuk x yang horizontal m garis, for y yang vertikal sama dengan n yaitu kolom. Nah, cara menormalisasikannya menggunakan rumus data normalisasi xy. 0,1 ditambah 0,8 dikali data xy dikali dalam kurung data xy dikurang min data tutup kurung dibagi dalam kurung max data dikurang min data tutup kurung. Nah, rumus ini digunakan untuk menormalisasikan data yang nantinya sehingga mendapatkan nilai di antara 0 dan 1 tadi point winner. Kita langsung saja ya merunningnya atau operasikan. Kita langsung operasikan saja. Mulai baca data Excel, running. Nanti di workspace ini nanti muncul data yang ingin kita baca, yang ingin kita kelola nanti menjadi normalisasi data ya. Nah, ini datanya seperti ini. Bila ingin dilihat, nah ini data yang ingin kita normalisasikan seperti pada data Excel ya. Nah, ini prediksi beban listrik. Oke, selanjutnya bagaimana caranya? Kita langsung ke proses selanjutnya, normalisasi data normal. Kita running juga. Kita copy paste data ini ke command window, kemudian klik enter untuk runningnya. Nah, datanya sudah kita dapatkan, data normalisasinya seperti ini. Saya akan memunculkan data normalisasinya di command window dengan running. Nah, ini datanya sudah kita normalisasikan, data normalisasi seperti ini, misalnya 0,3, 0,36, 0,1. Setelah datanya dinormalisasikan, proses selanjutnya yaitu pengujian atau data training, pelatihan. Selanjutnya yaitu proses pelatihan data seperti yang ada di sini ya. Nah, ini kan sudah kita normalisasikan datanya untuk data targetnya ya. Kemudian kita akan melakukan proses training. Sebelum kita melakukan proses training, saya akan menjelaskan dulu bagaimana dilakukannya proses training ini. Untuk bahasa pemrogramannya bisa dilihat sini ya. Proses pelatihan data training juga sama ya. Mulai dari file name, nama filenya yaitu prediksi beban listrik, ini nama file data Excel-nya, kemudian berada di sheet kedua, dan extract-nya itu B3 sampai N50. Nah, ini data nanti dibaca. Bisa kita lihat di Excel juga lagi. Nama filenya prediksi beban listrik, berada di sheet kedua, data training. Data yang dibaca itu B3, dari B3 sampai N50. Jadi data ini yang nanti akan dibaca karena kita ingin melakukan proses training. Data X-read, file name, sheet, X-rank, data training, datanya dari 1 sampai 12. Ini data inputnya ya, data trainingnya.
target trainingnya yang ke-13. MN ini baris kolomnya, size data training. Kemudian selanjutnya itu proses pembuatan JST. Kita bisa menuliskan bahasa pemrogramannya net sama dengan new ff max data training 10 ini adalah hidden layer sesuai dari arsitektur jaringan tadi yang sudah saya lihatkan nih. Ini 10 ini kan adalah hidden layer dan satu adalah outputnya, bisa dilihat di sini ya. Nah ini 10 1. Kemudian logseq ini yaitu tadi fungsi aktivasinya yang kita gunakan di metode backpropagation. Ini logseq 1 atau layer 1, logseq 2 layer 2. Kemudian fungsi trainingnya train lim yang kita pakai. Kemudian melihat bobot dan bias pada input ke hidden dan hidden ke output. Bisa dilihat ya, net ini untuk input ke hidden, kemudian yang di bawah yang 21 ini dari hidden ke output. Net bias ini bias dari input ke dari hidden, bias hidden ini bias outputnya. Kemudian memberikan nilai untuk mempengaruhi proses pelatihan. Nah ini berikan nilai parameternya untuk mempengaruhi proses pelatihannya. Net performance MSI nilai errornya, net trend parameter goal 0,01, net parameter show 200, net parameter evos atau pulangannya 5000. Ini juga berdasarkan data yang di jurnal ya. Net parameter MC 0,9, kemudian net parameter landing rate-nya 0,1. Proses training kita menuliskan datanya net keluaran training Y E. Y dan E ini adalah Y ini nilai keluaran, E ini nilai error. Bisa dilihat di bawah sini nilai keluaran ini, dan ini nilai errornya. Nilai keluaran sama dengan Y, nilai error sama dengan E. Kemudian sama dengan training, net data training dan target training. Kemudian ke training efforts-nya, performance-nya ini pulangannya. Dan selanjutnya yaitu hasil setelah pelatihan, ada bobot hidden, bias hidden, bobot keluaran. Nah ini nanti bisa dilihat bobot-bobotnya nanti di sini. Selanjutnya kita akan melakukan running pada program bahasa MATLAB-nya. Oke, kita langsung aja ya melakukan runningnya. Kita tunggu si proses. Nah ini sudah keluar ya tadi. Nah ini untuk bobot, ini hasil bobotnya. Nah ini keluar neural network training. Ini bobot hidden, input ke hidden, ini bobot hiddennya. Kemudian ini bias hidden, ini nah ini bobot dari hidden, ini biasnya. Kemudian efforts-nya 49 dan nilai errornya itu 0,009 dan 0,0009. Bisa dilihat
performance-nya seperti ini kan 49 dapatnya. Ini hasil dari performance-nya, base training performance 0,0009. Nah ini nilai errornya ya, sesuai kan dengan yang di sini nilai errornya, ini kan 0,009. Ini 6615. Kita lihat lagi regressionnya. Nah ini hasil trainingnya sudah maksimal ya, antara target yang ditargetnya ini ya garis putusnya dengan nilai garis yang biru ini sudah sama rata ya, nggak ada penyimpangan. Setelah kita melakukan proses training atau pelatihan, nah kemudian selanjutnya yaitu proses pengujian. Nah proses pengujiannya ini menggunakan bahasa program MATLAB juga. Di sini load jaringan yang sudah dibuat pada proses pelatihan. Nah, hasil data training ini kan sudah di save netmat, save sendiri nanti di otomatis seperti ini nanti di hasilnya. Nih netmat, ini netmat ya. Nah, habis itu setelah dia save netmat, kita load nanti, kemudian kita lakukan proses pengujian. Nah saya akan jelaskan. Kemudian ini datanya sama juga ya tadi ya, proses membaca data uji dari Excel, file name, prediksi beban listrik pada dasit kedua, X-ray-nya B55N66. Jadi data yang dibaca itu dari sini B55 sampai N66 untuk data pengujiannya. Kemudian data X-ray, file name, data pengujian 1 sampai 12, target pengujian itu yang ke-13 MN. Kemudian pembuatan JST juga sama ya, 11 mempengaruhi nilai. Trainingnya ini kita training pada data pengujiannya. Kemudian membuat hidden, hasil prediksi, hasil pengujian sama dengan SIM, net keluaran data pengujian, nilai error, hasil pengujian dikurang target pengujian. Kemudian max data, ini max datanya 2724, ini data 1994. Nah, hasil pengujian. Kemudian nah ini rumus-rumusnya ya semua. Lihat referensi error MC, file name, prediksi beban listrik sheet pertama. Nah ini kita lakukan prediksi bebannya sudah menggunakan data pengujian, karena ada yang di jurnal ini kan di sini ya hasil prediksinya seperti ini, membandingkan target dan aktual pada data uji. Jadi dia membandingkannya pada saat data uji. Nanti kita bandingkan juga dengan nilai yang aslinya pada sheet pertama, data yang asli gitu ya. Di sini nah ini N51 sampai N62 target pengujian. Figur ini gambar, maksudnya gambar nanti yang akan ditampilkan. Sheet pertama yang sama ini ya, ini N62 sampai N51 berat, karena ada kan tadi data uji. Nah ini
N51 sampai N62 2016 bulan 1 sampai 2016 bulan 12. Nanti data target ini yang nanti kita olah. Oke, kita langsung aja merunningnya untuk melihat hasilnya. Sebelum itu kita load dulu ya, kita klik 2 kali di netmap ini untuk meloadnya. Nah, sudah di load ya, ini bisa dilihat sudah terload. Habis itu kita lakukan pengujiannya. Kita bisa merunning pemrograman bahasa ini, data pengujian kita running. Kita tunggu hasilnya. Nah, ini adalah tampilan-tampilan gambar seperti data ini sesuai bahasa pemrogramannya. Di sini kan tertulis figur untuk plot regression, figur hasilnya. Nah, hasilnya seperti nanti. Nah, ini untuk regressionnya seperti ini. Sesuaikan data, target dan data. Kemudian hasil gambarnya segini. Ini hasil dari grafik keluaran, nilai keluarannya, JST, dan target. Target ini yang merah, yang biru ini nilai keluaran JST-nya. Seperti ini. Sudah hampir sesuai lah. Itu kan mendekati sekali nilainya, grafiknya. Di grafik ini sudah kelihatan. Karena kita kan ingin menyesuaikan data ini antara target dan hasil nih. Ini kan bisa dilihat grafiknya seperti ini gambarnya nanti. Lihat nilai MSI nya itu sangat kecil sekali, 0,0004. Kalau bisa dilihat ini seperti ini. Oke, selanjutnya kita bisa melihat nilai target pengujian, nilai keluarannya atau hasil, sama nilai error nih. Target pengujian, nilai keluaran, nilai error. Nah, target pengujian ini kan 0,74, 0,74, 0,43, 0,79, 0,77 nilai keluarannya, 0,71, 0,39, 0,76, 76, 78, 73. Nah, antara target pengujian dan nilai keluarannya sudah mendekati. Nilai errornya kita lihat minus 0,02, 0,03, 0,02, sudah kecil sekali ya nilai errornya. Nah, di sini bahwa hasil simulasi dengan menggunakan program bahasa MATLAB sudah selesai dengan hasil target pengujian dan nilai keluaran yang mendekati. Ya, itu saja yang bisa saya jelaskan bagaimana cara mensimulasikannya JST menggunakan program bahasa MATLAB. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.